Saya baru tahu ya, biasanya yang takut hujan itu kucing. Ternyata orang Kristen juga takut hujan. Jadi misalnya kalau hujan tuh gereja sepi. Ya. Saya mau cerita dulu. Beberapa waktu lalu itu saya sedang membahas sesuatu dengan teman-teman. Nah, ada sebuah cerita. Jadi seorang scientist. Jadi mereka ini penemu. Jadi beberapa scientist ini mereka mengambil. Saya juga heran itu. Mereka ini pintar, maaf loh ya, antara pintar dan bodoh. Jadi mereka ambil gen dari babi dicampur sama dari monyet. Katanya mau ciptakan manusia. Saya cuma bayangkan bagaimana ya ketika babi itu digabung sama monyet jadinya apa? Yang saya tahu babi itu dimakan. Karena beberapa dari mereka, Anda bisa lihat di internet. Mereka bilang, kami pasti bisa menciptakan manusia, bukan hanya Tuhan yang bisa. Nah, kemudian saya bilang, oke, kalau mereka ketemu dengan Tuhan, kemudian seorang saintis bilang begini, saya mau ciptakan manusia tanpa pertolongan Anda, katanya kepada Tuhan. Tuhan bilang, silakan saja. Terus kemudian si saintis ini datang, dia mau ngambil tanah. Tuhan bilang, tanah punya saya, katanya nggak mau bantuan saya. Itu tanah punya saya, jangan diambil. Ya sudah, dia nggak mau. Dia pergi ke kandang babi, dia mau ngambil babi. Sebentar. Binatang saya yang ciptakan. Anda katanya tidak mau pakai ciptaan dari saya, tidak mau bantuan saya, jangan ambil dari babi. Kemudian dia mikir, tanah nggak bisa, binatang tidak bisa, segala macam. Dia ambil dari tumbuh-tumbuhan. Tuhan bilang lagi, sebentar, tumbuh-tumbuhan itu punya saya. Kalau Anda mau ciptakan, silakan ciptakan sendiri. Saintis ini punya kepahitan kepada Tuhan dan berpikir bahwa Tuhan ini mau balas dendam. Jadi banyak beberapa orang sekarang ini jadi punya kepahitan karena berpikir dia ini lebih benar, punya kepahitan karena berpikir dia ini lebih tahu apa yang dia lakukan. Nah, sore hari ini saya mau ingin berbagi kepada Bapak Ibu di tempat ini tentang pengampunan. Wah, ini sudah biasa soal mengampuni, karena katanya kalau tidak mengampuni masuk neraka. Saya tidak mau mengatakan Anda masuk neraka. Saya juga tidak mau mengatakan bahwa mengampuni itu harus seperti ini, harus seperti itu. Tapi mari kita lihat. Kita lihat dulu yang namanya pengampunan. Pengampunan ini sebenarnya saya mau kasih subjudul kecilnya adalah mereka tidak pantas diampuni. Beberapa orang tidak mau mengampuni karena berpikir mereka tidak pantas diampuni. Yang beberapa waktu lalu itu keluarganya dibunuh, terus katanya kalau bisa yang melakukan itu dimutilasi, dibakar hidup-hidup. Jadi mereka punya cara untuk membalas dendam rasa sakit hati. Karena berpikir mereka yang berbuat jahat tidak bisa diampuni. Ada yang tidak bisa mengampuni suaminya karena berpikir selama bertahun-tahun suaminya hanya menyiksa dia. Dan dia berdoa, Tuhan buat dia stroke, buat dia tahu bahwa dia itu tidak bisa apa-apa. Ada orang yang sakit hati dengan anaknya karena setelah anaknya sukses, orang tuanya ditinggal, bahkan tidak mau mengakui. Jangan berpikir bahwa maling kundang hanya ada di cerita anak-anaknya, itu juga terjadi. Jadi, dan saya layani, ada yang di daerah sana itu, saya tanya, loh Bu, anaknya kemana? Itu yang pernah saya cerita, dia ngomong saya bahasa Jawa, saya bilang, ternyata dia saya jatuh di sawah belakang, saya malah gini, saya nggak ngerti bahasa Jawa. Terus, nah itu saya tanya, anaknya kemana? Yaitu anak saya itu setelah jadi katanya pegawai negeri, kemudian menikah dengan yang tidak percaya Tuhan. Karena dia percaya Tuhan, anaknya tinggalkan dia sampai suaminya meninggal saja. Jadi istilahnya bapak anaknya tidak didatangi sama anaknya karena merasa bahwa dia sudah sukses dan malu mengakui orang tuanya. Ibu ini kepahitan, berpikir bahwa kamu saya besarkan, kamu saya sekolahkan, bahkan waktu dia mau jadi pegawai negeri waktu itu katanya masih ada bayar-bayar apa gitu. Sampai ibunya ada jual berapa sawah di belakang itu dijual demi anaknya. Tapi setelah itu dia tidak memberikan rasa terima kasih kepada orang, sakit hati kepada anak. Ada yang sakit hati kepada pemerintah, ada yang sakit hati kepada jemaat. Dan ini terjadi, beberapa orang yang sakit hati kepada pendeta tidak mau ke gereja, bahkan benci sama yang namanya gereja. Dan beberapa saya temukan mereka itu orang yang jahat yang sering ada di dalam media sosial. Apapun khotbah yang mereka dengar,
pasti dia mengatakan bahwa Tuhan apa itu Tuhan. Anda akan ketemu orang-orang seperti itu. Nah, orang-orang yang seperti ini terkadang mereka bukan non-Kristen, ya bukan, tapi orang yang dulu Kristen tapi punya kepahitan. Nah, kita akan membahas ini hari ini. Kita buka dulu Kolose 3 ayat 13. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Garis bawahi, sabar. Di sini yang sabar boleh tunjuk tangan, yang aku sabar juga boleh, nggak apa-apa. Yang sabar, oh tidak ada, Pak, mungkin butuh dibaptis ulang ya, beberapa orang sabar. Yang aku sabar ada, yang aku tidak mau ngaku juga takut berdosa. Aduh, luar biasa jemaat di sini. Dan ampunilah seorang akan yang lain, ampuni. Yang kedua, yang pertama tadi sabar, kemudian ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam, nah terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Apa dampak ketika kita tidak mengampuni? Biasanya kalau kita tahu secara Alkitab ya, firman Tuhan juga mengatakan ketika kita tidak mengampuni berarti kita bukan orang yang takut akan Tuhan, kita tidak mengerti kebenaran firman Allah. Tapi kita lihat itu efeknya, dampaknya ketika kita tidak mengampuni. Ada 3 dampak ketika kita tidak mengampuni. Efek dari rasa sakit hati. Dan ini bukan hanya Alkitab yang mengatakan, secara sains mengatakan demikian, bahkan secara kesehatan juga. Yang pertama adalah sakit fisik. Secara fisik kita akan sakit ketika tidak bisa mengampuni. Kenapa tidak bisa mengampuni? Pertama tadi alasannya mereka tidak pantas diampuni. Apa alasan kita tidak mengampuni orang lain? Soalnya apa yang dia lakukan itu terlalu jahat. Keterlaluan apa yang dia lakukan, tidak pantas diampuni. Jadi orang alasan mereka tidak mau mengampuni karena berpikir orang itu tidak pantas diampuni. Sekarang yang harus kita ketahui, ketika kita mengampuni itu tidak ada hubungannya dengan orang yang berbuat jahat itu. Karena dia sendiri tidak tahu kalau Anda mengampuni. Masa ketika Anda mengampuni, saya akan beritahu, aku mengampuni. Tidak perlu. Ketika Anda mengampuni, pertama tidak ada hubungannya dengan psikis orang itu. Ketika mengampuni, ini ceritanya tentang kita dulu. Apa keputusan kita ketika kita mengampuni? Jadi orang itu pun tidak harus tahu kalau kita mengampuni. Kecuali Anda mengatakan, saya ingin memperbaiki hubungan saya dengan dia, kemudian Anda datangi dia bilang, aku mengampunimu. Itu lebih baik lagi. Tetapi apakah ada hubungannya ketika mengampuni dengan orang tersebut? Tidak. Makanya mengampuni itu tadi bukan soal dia tidak layak diampuni. Memang betul beberapa orang tidak layak diampuni. Kalau kita mengampuni, memang terkadang orang yang melakukan kejahatan itu tidak layak diampuni. Tapi balik kepada kita kembali. Apakah kita di sini layak diampuni Tuhan atau tidak? Sudah dikasih hidup, sudah dikasih pekerjaan, sudah dikasih kesehatan, masih komplain sama Tuhan. Sudah gitu kadang-kadang mau berdoa itu kalau ada maunya sama Tuhan. Sekarang gini, ketika Anda dekat dengan seseorang, dia hanya menyatakan cintanya ketika ada maunya. Biasanya itu ibu-ibu kalau ada maunya sama suaminya baru panggil yang Pak. Biasanya kalau nggak ada maunya, angkat galon. Itu saja. Tapi kalau suaminya nggak ada di rumah, galonnya diangkat. Orang-orang yang bawa airnya pun diangkat kalau bisa. Tapi kalau udah suami di rumah, berat galonnya. Ya. Jadi ketika ada maunya, tetapi kalau itu dilakukan kepada Anda, orang ini deketin kita karena ada maunya, lama-lama Anda juga jengkel. Apalagi Tuhan. Tuhan bilang ini kurang esen nih orang. Ketika ada maunya berdoanya minta ampun pagi, siang, malam, sore, lebih obat kan 3 kali sehari ya. Kalau orang lagi butuh Tuhan lebih dari itu, bisa overdosis doanya, bisa 6, bisa 7 kali. Bahkan dimanapun katanya, dimanapun saya mau berdoa kepada Tuhan. Tapi ketika sudah terjawab semua doanya, dibilang doa misalnya sebentar lagi, bangun mau doa sebentar lagi, semua sebentar lagi sampai dia lupa. Setahun kemudian pas Natal baru dia ke gereja. Jadi ini ketika bicara tadi mengampuni, ini ada sakit fisik. Jadi alasannya mereka tidak pantas diampuni.
Dan ini tidak ada urusannya dengan yang diampuni tadi. Ini urusannya bagaimana kita menyelesaikan masalah hati. Nah, jadi ketika kita benci seseorang, kemudian kita tidak mengampuni, itu masalahnya bukan dianya dengan kita, tetapi kita sendiri dengan masalah itu. Ketika Anda tidak mengampuni, itu ada yang namanya ikatan, namanya seperti rantai. Nah, rantai ini akan terus mengikat Anda dengan orang itu karena Anda tidak mengampuni. Dan rantai ini yang membuat Anda berat hati sehingga Anda itu jadi sakit secara fisik. Kenapa? Jadi pengaruhnya pada fisik ketika tidak mengampuni itu adalah menyebabkan yang namanya stres kronis. Ketika Anda terikat dengan sakit hati, itu membuat Anda stres kronis. Kronis ini seperti ini. Kenapa kalau dengar namanya Anda sakit hati? Kenapa kalau dengar cerita tentang dia Anda sakit hati? Apalagi jangankan lihat orangnya, lihat bekas sandal jepitnya saja, Anda tidak suka. Karena ada rasa sakit hati tadi itu. Itu namanya merantai Anda. Orang yang tidak paham ini, kita tenggelam karena kita terikat akan sesuatu. Yang mengikat itu kita. Ketika kita lepaskan ikatan itu, kita tidak akan tenggelam. Demikian juga ketika kita mengampuni. Masalahnya ini kita akan tenggelam, bukan orang itu. Makanya kadang orang bilang ya, enak dia yang menyakiti, dia biasa-biasa aja hidupnya. Aku di sini tersiksa. Dia tidak merasa menyakiti Anda, terus Anda tersakiti. Karena ada beberapa orang memang mereka tidak punya perasaan, menyakiti orang biasa aja, karena terbiasa buat mereka. Tetapi kita yang membuat keputusan, apakah kita mau terus terikat dengan mereka. Nah, stres kronis ini itu mengeluarkan stres, itu mengeluarkan yang namanya hormon kortisol. Di sini ada dokter? Gak ada ya? Ya, itu namanya hormon kortisol. Itu hormon kortisol pertama menyebabkan darah tinggi. Hayo, siapa yang suka darah tinggi di sini? Marah-marah terus. Jujur saya mengalami ini. Ketika saya stres, darah tinggi saya. Jadi tekanan darah saya naik. Jadi saya stres itu gini. Ketika yang saya kerjakan banyak, kemudian yang saya pikirkan banyak, tekanan darah tinggi saya naik. Padahal saya itu darah rendah. Saya baru sadar, oh iya ternyata kita ini nggak boleh stres kronis. Itu membuat tekanan darah menjadi tinggi. Kemudian hormon kortisol ini menyebabkan apa lagi? Menyebabkan sistem imun menurun. Jadi kalau tiba-tiba Anda kok cepat sekali sakit apa gitu, ingat ini akibat. Nah, banyak orang bilang tidak ada hubungannya dengan mengampuni. Ada. Tanpa kita ketahui semua ada. Kita diciptakan Tuhan sempurna, kesehatan kita sempurna. Ada dua alasan kenapa kita sakit. Alasan pertama memang gaya hidup kita tidak sehat. Cara hidup kita, cara makan, istirahat. Yang kedua itu masalah hati. Apa yang terjadi dengan hati Anda itu mempengaruhi fisik Anda. Nah ini tadi. Kemudian apalagi penyakit jantung, darah tinggi, penyakit jantung, imun sistem turun. Ketika tidak mengampuni, hati-hati, Anda sedang mengundang penyakit datang. Hormon kortisol jangan perbanyak dalam diri Anda. Nah ketika mengampuni ini tadi kita bisa melihat ya. Kemudian ada lagi gangguan pencernaan. Banyak yang bilang, oh karena saya salah makan. Belum tentu Anda salah makan, Anda stres. Nah biasanya kalau perempuan katanya stres karena di rumah, kalau nggak ngurus anak karena gara-gara suami, kalau suami gara-gara pekerjaan orang laki. Dan dia ngomong seperti itu. Jadi hati-hati bapak-bapak kalau stres dengan pekerjaan, tenangkan diri dulu, jangan terlalu stres. Nanti jadi penyakit. Penyakitnya banyak. Nanti setelah sakit langsung ngomong, Tuhan dosaku apa? Tuhan bilang, saya tidak ikut-ikut. Oh ini gara-gara ini. Saya bilang, apalagi saya tidak berani memberikan penyakit kalau Tuhan tidak kasih izin kok. Jadi kita ini harus tahu mengampuni itu penting supaya kita tidak sakit secara fisik. Anda ingat kenapa Daud bisa mengampuni Saul? Itu mertua, ampun. Saya berdoa di sini tidak ada yang mertuanya begitu. Masa mau bunuh mantunya, dikejar-kejar terus. Ya dapat mertua yang stres gitu ya, stres tingkat tinggi. Dia bisa mengampuni loh. Kalau dia tidak mengampuni, Daud akan memilih untuk membunuh. Tetapi dia tidak mau melakukan. Sekali lagi kita balik dulu dari masalah keputusan. Daud memutuskan untuk mengampuni. Kemudian Esau dan Yakub, ketika
mertuanya. Kemudian ketika Esau memutuskan untuk mengampuni Yakub, hubungan saudara ini menjadi baik kembali. Padahal waktu mau minta, istilahnya mau minta maaf sama kakaknya, ini udah ketakutan nih. Dia sudah bawa banyak ternak untuk kakaknya supaya kalau nanti kakaknya ngamuk kan mungkin kalau dikasih sesuatu, kakaknya bilang begini, nggak usah kasih apapun, saya sudah mengampunimu. Nah, ini ketika orang mengambil keputusan untuk mengampuni. Jadi ingat, yang pertama tadi, ini mengalami yang namanya sakit fisik. Kalau kita tidak mengampuni, kita akan mengalami hal ini. Yang kedua, yang kedua ini yang paling banyak sebenarnya, yang terlihat. Yang kedua adalah sakit mental. Tapi ada yang bilang, sakit mental itu kan berarti kan agak gila-gila. Sebentar, itu ada stepnya. Orang yang tidak mengampuni itu akan mengalami yang namanya sakit mental. Saya hari ini tidak mau mengajarkan psikologi, tapi supaya kita bisa tahu apa yang namanya mengampuni, itu sangat berhubungan dengan seluruh kehidupan kita. Bagaimana kita ini bisa sehat secara fisik, sehat secara mental. Kalau kita tidak mengampuni, kita bisa sakit mental. Sakit mental ini gini, kenapa? Biasanya orang yang tidak mengampuni itu punya kecemasan tingkat tinggi. Jadi dia cemas tingkat tinggi, kemudian depresi, kemudian perasaan putus asa. Nah, orang cemas itu begini loh, curiga terus dengan banyak hal, khawatir terus dengan banyak hal. Jadi gini, selalu apa yang ada di dalam pikirannya itu negatif. Nanti kalau nggak begini, nanti kalau nggak begitu, nanti kalau begitu. Jadi sedangkan firman Tuhan katakan, jangan khawatir. Kekhawatiran ini muncul karena tadi tidak mau mengampuni. Kenapa ada hubungannya dengan sakit mental? Dan kita bisa melihat kenapa. Tadi kan hormon kortisol itu menyebabkan stres. Apa bedanya stres dengan depresi? Stres berbeda dengan depresi. Kalau stres itu masih bisa Anda Anda bisa coba cari cara untuk melakukan. Dan stres ini biasanya seperti ini. Ada positif, ada negatif. Stres yang positif adalah misalnya Anda kerjaan, tapi kerjaan hari itu harus Anda selesaikan, Anda stres. Tapi Anda tetap mengerjakannya karena Anda tahu tanggung jawab. Jadi stres ini seperti hektik itu ya, stres. Nah, itu stres yang positif. Sedangkan stres yang negatif itu Anda perlu melakukan, Anda udah ngomel-ngomel dulu, tapi nanti nggak bisa, itu stres. Tapi beda dengan depresi. Depresi itu berhubungan dengan psikis. Depresi itu ditekan, ada tekanan. Kalau stres bukan tekanan, sibuk aja pikiran Anda. Tapi kalau depresi itu tekanan. Nah, depresi itu berarti sudah lebih tinggi dari stres. Ini yang menyebabkan sakit mental. Siapa orang-orang yang sakit mental tadi? Orang-orang yang terus berpikir negatif tentang orang lain. Kenapa ketika pendeta khotbah Anda harus berpikir pasti saya yang di sini, pasti saya. Kalau khotbah itu kena buat Anda, puji Tuhan, berarti Tuhan menegur Anda. Jangan sakit hati. Pendeta itu tidak tahu masalah Anda. Saya pernah dulu waktu saya pelayanan di Surabaya, saya ke kamar mandi. Nah, biasanya kalau saya pimpin ujian itu tiga-tiganya ibadah itu harus saya, karena dia latihannya Sabtu itu sekaligus. Nah, waktu pas selesai jam 9 kurang berapa, saya nggak bisa ke toilet, harus nyambung ibadah yang selanjutnya. Jadi saya seperti tadi, jam pas ibadah yang ketiga, saya sengaja ke toilet itu cepet-cepet. Ada yang nyapa saya tidak tahu. Kemudian saya seperti biasa ikut ujian. 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu kemudian, dan beberapa bulan kemudian ketemulah saya sama ibu ini. Dia bilang, Flori, ternyata kamu tuh sombong. Hah? Kenapa? Ya ini saya mau ngomong aja, sakit hati saya beberapa bulan sama kamu. Kenapa ya? Cik, bilang, kenapa? Kamu tak sapa di toilet itu loh, kamu buang muka. Iya tak? Nah saya nanya, nyapa saya itu kapan ya? Karena biasanya kalau ke gereja saya hanya bisa ke toilet itu sebentar terus lari lagi ke backstage. Dan biasanya kalau itu toilet kan rame, orang bisa nyapa dia, saya nggak lihat. Saya bilang tidak mungkin saya buang muka. Pertama saya tidak kenal dengan ibu itu memang, tapi yang namanya jemaat pasti saya sapa. Dia sakit hati loh.
Jadi sakit hati karena berpikir saya tidak menyapa dia. Nah ini orang sudah berpikir negatif dulu. Bahkan yang saya katakan waktu itu ada teman saya, dia jadi teman saya sekarang. Dia sakit hati ke saya sejak tahun 2003 dan baru dia ngomong di tahun 2012. Dan waktu itu gara-gara itu dia bilang, dulu saya itu rajin ke gereja dan saya dulu sejak puji-pujian dari awal. Tapi saya lihat kok tiap minggu kamu di mimbar, karena tiap minggu waktu itu kalau saya tidak main, saya puji-pujian, saya main musik karena waktu itu kan namanya musik kurang ya. Jadi saya dengan worship pastor waktu kita ganti-gantian. Pokoknya kalau dia main gitar, saya main drum atau pokoknya ada terus. Dia bilang gini, sejak saya lihat kamu setiap minggu ada di mimbar, saya tidak pernah ikut puji-pujian. Saya masuk, saya keluar, saya milih makan siomay. Saya baru masuk kalau khotbah. Saya bilang, maafkan ya, kenapa ya? Loh ini kejadian tahun 2003. Terus saya bilang, maaf ya, Anda siapa dulu? Saya tidak kenal. Nah tuh kan kamu gak kenal dia? Gak kenal saya ya. Ternyata tahun 2003 itu pertama sekali saya di Surabaya. Teman saya ngundang saya untuk datang ke tempat teman-temannya, mereka merayakan tahun baru. Saya namanya kan tidak kenal ya, saya diam tuh. Saya gak kenal siapa-siapa. Mereka candain temen yang ini karena dia memang cewek kayak laki-laki. Ya karena mereka tertawa, ya namanya saya harus istilahnya apa ya, ikutlah saya tertawa, saya gitu. Ternyata dia sakit hati karena teman-teman yang ada di sana setelah saya pulang ini, kamu tahu nggak kenapa tadi si orang itu ketawa? Dia bilang kamu tuh begini-begini. Jadi dia dikerjain sama teman-temannya, mengatakan kalau saya ngece katanya, sengaja menghina dia. Kemudian soalnya kamu juga deket kan sama si itu yang bawa dia ke sini itu kan mau deketin dia, mau pacaran, pokoknya entah apa ceritanya. Saya bilang, terus ceritanya apa? Ya saya sakit hati sama kamu. Apakah waktu itu saya nyapa kamu? Ya cuma salaman. Bayangkan, dia sakit hati hanya karena saya. Saya tidak ngomong apa-apa loh, saya cuma ketawa. Dan dia simpan rasa sakit hati itu dari 2003 sampai 2012, 9 tahun. Dan dia benci lihat muka saya aja gak ingat dia kok. Setelah dia ngomong itu saya bilang, pertama, saya tidak kenal kamu. Kedua, saya ingat saya pernah ke sana, tapi saya bahkan tidak tahu kenapa saya ketawa. Dan saya cuma ingat saya tidak ngomong apa-apa. 9 tahun dia menyimpan kepahitan dan dia benci lihat saya sampai dia tidak ibadah 2 tahun. Ibadah tapi di lobi, makan siomay katanya. Aku lebih sejahtera makan siomay. Saya bilang gini, sebuah kebodohan ketika kamu makan siomay 2 tahun dan kamu menyia-nyiakan ibadah itu hanya gara-gara kamu benci dengan orang yang sama sekali tidak ingat kamu malah. Ini yang sering kita lakukan. Kita menjadi orang yang sakit mental, kita berpikir negatif tentang orang, padahal belum tentu orang itu istilahnya mau gubris hidup kita. Ini tadi tipe-tipe orang yang mengalami sakit mental. Biasanya orang sakit mental, Anda boleh tanya kalau ada psikolog, susah tidur. Di sini yang susah tidur siapa? Itu baru level 1. Oh saya insomnia. Tidak mungkin orang insomnia kalau tidak mengalami yang namanya stres atau depresi. Orang yang hidupnya enak, suami saya ini sebentar kepalanya kena-kena, paling mudah tidur. Nah orang yang susah tidur, coba cari tahu sesuatu terjadi. Kemarin yang wakil presiden Amerika yang terbaru yang mengatakan seperti ini, berapa jam sebelum dia dihabiskan jadi wakil presiden dia nggak bisa tidur. Dia udah coba cara supaya bisa tidur, tutup mata, pasang musik segala macam. Akhirnya dia bersaksi seperti ini, 4 jam sebelum acara dia belum tidur. Dia bilang gini, Tuhan Yesus tolong, saya tidak bisa tidur. Tuhan Yesus tolong, saya tidak bisa tidur. Dia bisa tidur. Dan dia bilang, saya mengakui, saya cuma ngomong Tuhan Yesus tolong. Kenapa? Dia selama persiapan untuk selama kampanye dan segala macam, ada stres, ada depresi. Jadi kalau Anda di sini susah tidur, ingat itu ciri-ciri orang yang sakit mental. Masih tipis kan? Nah, tetapi gereja terbuka untuk orang-orang seperti ini. Siapa? Siap ya? Makanya juga pendeta gak boleh komplain, antik jemaat. Ya memang begitulah. Gereja tempat orang-orang sakit ya, sakit rohani. Nah ini kemudian susah tidur, kemudian sensitif berlebihan. Orang ngomong apa marah, orang ngomong apa
sensitif berlebihan, itu berarti ada sakit mental, bukan hanya marah loh ya. Dia langsung curiga dengan gesturnya orang, dia merasa sensitif. Jadi misalnya gini, kemarin itu saya langsung ngomong ke orangnya, dia lihat temennya ini pegangan tangan dengan suaminya, maksudnya dengan suami si perempuan itu, bukan suaminya si ini. Terus dia bilang gini, saya tahu kok itu sengaja menarik-manasi saya. Kenapa? Soalnya tiap kali jalan suamiku gak pernah pegang tanganku. Loh, kok kamu berpikir bahwa dia manas-manasi kamu? Soalnya dia pernah bilang, kamu sama suamimu gak pernah mesra sih. Terus kenapa langsung berpikir ketika suaminya pegang tangannya terus mau menyindir kamu? Jadi dia sudah sensitif. Padahal orangnya itu kan suaminya sendiri, dia mau pegang tangan kayak mau pegang apa kayak suka-sukanya dia. Lah kenapa sih itu yang sensitif? Ada orang-orang yang seperti ini. Jadi orang-orang yang seperti ini sensitif berlebihan. Dia lihat muka orang dia sensitif. Dia tuh kan dia gak suka sama saya. Belum tentu. Nah ini yang dia harus ingat. Nah, biasanya kita lihat nabi yang depresi adalah Elia. Tidak diceritakan secara detail, tapi ketika dia lari ke sana, lari ke sini, kemudian ketika dia sendiri dia bilang, Tuhan, gimana ini saya kok dikejar-kejar. Kalau dia orang yang kuat, dia gak peduli aja, di mana aja dia oke. Tapi dia disebut sebagai nabi yang depresi pada saat itu. Karena tugas yang diberikan Tuhan kepada dia begitu besar. Tetapi perlawanan yang dari Ahab dengan Isabel juga begitu besar terhadap Elia. Dia depresi. Apakah dia memutuskan untuk tetap depresi? Tidak. Ketika Tuhan datang, Tuhan berbicara, Tuhan mengasih dia makanan. Di sana dia melihat bahwa Tuhan akan melihara hidupnya. Hari ini apapun yang kita alami, ketahuilah Tuhan melihara hidup kita. Karena gini, kita berpikir dengan membiarkan rasa sakit hati itu tidak ada hubungannya dengan itu ada hubungannya dengan orang lain, tidak ada. Itu keputusan kita sendiri. Jangan biarkan rantai ini mengikat kita, karena akan menenggelamkan kita. Karena orang yang menyakiti Anda hidupnya biasa-biasa saja, dia nggak peduli dengan Anda. Jadi ini ciri khas orang sakit mental tadi, sensitif berlebihan. Kemudian suasana hati berubah terus. Nah ini, tadi paginya apa bagus-bagus, siang-siang, sudah ngamuk aja. Ayo ibu-ibu di rumah yang suka suasana hatinya berubah-ubah siapa? Pagi-pagi enak-enak main karet sama anaknya, siang-siang anaknya dilempari sama baskom. Sore-sore suaminya diusir dari rumah. Kenapa suaminya berubah begitu? Malam-malam terus nangis. Loh kok gak masuk sih? Kamu kok di luar aja? Suaminya tadi diusir ya. Kemarin tuh ada cerita. Dan kayak gini. Jadi saya tidak tahu dua versi, harus dua versi. Jadi kalau dengar cerita itu nggak boleh satu versi. Si istri bilang, suamiku tuh lebih senang duduk di warung ngobrol sama teman-temannya daripada di rumah. Padahal tak ajak nonton TV, ajak ke rumah, gak mau. Pokoknya kalau aku sudah tidur baru dia masuk, baru nanti ngantuk gitu. Jadi dia tuh lebih senang sama teman-temannya. Nah, ternyata si suami ini yang melalui temannya, saya dengar cerita seperti ini. Istrinya itu, dia itu serba salah. Kalau di rumah dia nonton TV, pulang nggak bantu, apa kayak di belakang gitu. Dia cuci piring di belakang. Nah waktu dia cuci piring, kok masih minyaan si piringnya? Kalau nggak bisa cuci piring, nggak usah cuci tau. Katanya tadi suruh dia nyapu. Saya tidak tahu kalau di Jawa seperti apa. Mereka ini bukan mereka orang daerah. Ternyata kalau nyapu itu tidak boleh ke arah luar, ya harus ke dalam. Suaminya nyapu ke arah luar. Katanya nggak boleh, itu namanya pamali. Maksudnya apa ya? Pamali bahasanya dari pamali apa ya? Pokoknya nggak boleh. Kamu itu membuang apa gitu? Itu nggak boleh nyapu ke arah luar. Suaminya, terus arah mana? Belakang. Salah lagi. Kemudian dia ganti spray, dia bantulah istrinya ganti spray anaknya. Salah lagi. Kok kamu kasih yang bunga-bunga? Loh anaknya kan cewek. Iya tapi kan ini sudah pakai minggu lalu. Harus dari mana saya tahu dia pakai bunga-bunga minggu lalu? Suaminya bilang, saya serba salah di rumah. Kalau duduk nonton katanya kok pulang di rumah tidak bantu istri. Sudah bantu, salah semua. Bahkan saya tidur pun salah. Kenapa? Dia bilang gini, saya tidur ngorok salah. Jadi itu yang pernah saya cerita
cerita ke suami saya. Nah, dia bilang ada cara untuk membuat suaminya tidak ngorok, dilakban mulut suaminya. Ternyata boleh Bapak Ibu nanti coba dulu. Kalau mulut dilakban, ternyata bunyi ngoroknya jadi karena bunyi dari lakban. Saya dengar rekamannya. Hah, bunyi apa ini? Coba dengar apa ini? Film ya, film kuntilanak. Bukan. Apa sih? Karena saya bilang, oh itu pemasak air yang siul itu, teko siul. Bukan. Jadi dilakban mulut suaminya. Maunya apa sih? Ingat, kalau ada yang seperti ini berarti ciri khas orang sakit mental. Ketika Anda ke gereja hari ini Anda senang, minggu depan Anda ke gereja Anda tidak senang, kemudian Anda senang lagi, kemudian Anda marah. Ini ciri khas orang sakit mental. Gereja itu tidak sempurna, pendeta itu tidak sempurna. Ketika kita datang ke gereja, kita memutuskan untuk melepaskan semua sakit hati. Kita melepaskan semua ketidakcocokan itu. Karena kalau kita tetap simpan, ini akan menjadi kepahitan. Sakit fisik, itu yang pertama. Kedua, sakit mental. Ini bahaya. Kalau anak-anak yang biasanya yang mengalami sakit mental itu yang banyak main handphone. Bapak Ibu, anak-anaknya tolong ya diatur. Main handphonenya dikasih jatah. Kalau saya mengajar, saya bilang ini boleh. Mungkin mereka juga kepengen. Tapi kalau saya sendiri saya tidak bolehkan. Saya hanya kasih Sabtu dan Minggu. Kalau memang anak Anda butuh buat sekolah, satu hari cuma 1 jam. Sabtu Minggu boleh dikasih ekstra 2 jam. Bukan apa-apa, bukan soal pulsanya. Anak Anda akan bertumbuh menjadi anak-anak yang sakit mental. Kita akan bahas setelah ini yang ketiga, orang-orang yang kepahitan, yang tidak mengampuni, itu mengalami yang namanya social isolation. Jadi isolasi sosial. Apa itu isolasi sosial? Nah, orang-orang yang ini social isolation ini gini, dia sulit membangun hubungan dengan orang lain. Saya bilang ke mama saya, "Ma, belikan saya krayon, belikan saya ini." Kata mama saya, "Alah, buang-buang duit lah, kamu juga gak jadi pelukis." Saya gak jadi pelukis, tapi saya hobi aja menggambar. Saya hobi aja beli. Kemudian papa saya paling ngerti apa yang saya mau. Hal yang paling saya senang dari papa saya tidak pernah minta. Dia belikan saya piano. Jadi saya melihat bahwa saya lebih sayang papa saya tidak sayang mama saya itu waktu saya kecil ya. Dan ini membuat hubungan saya dengan mama saya tidak baik. Akhirnya ketika saya melihat ada indikasi orang seperti mama saya menjaga jarak. Ini orang gak pernah muji, ini orang begini. Nah, itu membuat saya susah berteman. Dan saya baru bisa berkomunikasi dengan baik setelah saya masuk dalam pelayanan. Dan itu pun butuh waktu. Nah, ini harus kita tahu. Jadi sulit membangun hubungan. Kalau hari ini Anda sulit membangun hubungan dengan orang lain, ingat berarti Anda mengalami sesuatu ini. Ada sesuatu yang terjadi di masa lalu yang belum selesai. Anda belum mengampuni, ada kepahitan, atau ada sesuatu yang sampai hari ini belum Anda lepas ikatannya. Ikatan itu ada yang besar, ada yang kecil. Jangan disepelekan yang kecil. Yang kecil lama-lama bisa jadi besar. Saya nonton Discovery Channel. Jadi ada kalung ditemukan. Nah, itu kalung waktu dikatakan bahwa kalung itu tenggelam di laut sekitar 80 tahun lah. Kalungnya, siapa yang mau pakai kalung segede itu? Kalungnya besar sekali, ya hampir kayak bunga itu. Tapi sudah berkarat semua. Ternyata setelah dibersihkan, kalung biasa, kecil, tapi sudah berkarat. Demikian juga dengan rasa sakit hati yang disepelekan, lama-lama semakin besar, berkarang sampai sulit dibersihkan. Nah, ini kepahitan yang terus dijaga biar awet. Itu membuat hidup kita menjadi sakit secara fisik, sakit secara mental, dan kemudian social isolation ini tadi. Yang kedua itu penuh kecurigaan, curiga terus. Curiga itu, orang yang curiga itu punya trauma. Setelah ada pengalaman suaminya selingkuh, nah dia selalu curiga kalau suaminya pegang HP kelamaan. Pasti. Saya bilang belum tentu loh. Suamimu ini sudah bertobat,
Suaminya pulang kantor jam 5, nyampe di rumah setengah 7. Kok terlambat? Kemana tadi? Pas lagi macet. Biasanya jam 6 orang sudah nyampe. Jadi udah marah-marah duluan. Suaminya bilang serba salah ini. Gak boleh macet pada dunia ini. Jadi curiga terus. Hari ini lihat ciri khas orang yang belum selesai dengan masa lalu adalah orang yang selalu curiga. Kenapa Anda selalu curiga dengan orang lain? Jangan pernah curiga. Ketika Anda sudah hidup di dalam kasih karunia Tuhan, percayakan suami Anda ke tangan Tuhan, percayakan istri Anda ke tangan Tuhan, percayakan pendeta Anda kepada. Jangan curiga. Ada yang curiga pendeta ini makan uang jemaat. Aduh, kalau dia makan itu kan urusannya dengan Tuhan. Suami Anda pergi kerja, terus nanti begini, nanti begitu. Sudah, jangan mencurigai. Anda nanti akan diberi jasa kecil. Orang yang terlalu berlebihan mencurigai, ini tiba-tiba orang yang namanya social isolation. Karena dia selalu berpikir orang lain akan berbuat jahat kepadaku dan orang-orang yang aku kasihi. Tidak baik gitu. Nah, kemudian orang yang terakhir ya, orang yang memiliki masalah dengan masa lalu, yaitu yang menjaga jarak dengan alasan itu nanti berakibat buruk untuk kehidupannya. Nah, menjaga jarak dengan orang yang istilahnya toksik, betul. Tapi kenapa Anda menjaga jarak dengan orang yang bisa memberikan pengaruh baik buat Anda? Kenapa Anda tidak mau ikut di sini saya grup bukan KA ya kalau gereja ini. Jadi sama seperti saya grup. Kenapa Anda tidak malas lah nanti ketemu dalam kumpulan? Kalau itu kumpulan bisa membuat Anda dibangun, berkumpul di sana. Kalau hanya ada satu orang di situ yang jadi toksik, ya sudah ada yang memberkati orang itu. Tapi kalau benar-benar sudah semua jadi toksik, baru keluar. Jadi kita punya alasan untuk menjaga jarak dengan orang lain. Tapi jaga jarak memang dengan orang-orang yang membawa pengaruh buruk. Tapi kalau itu membawa pengaruh baik buat Anda, kenapa Anda jauhi? Kenapa Anda menjauhi perkumpulan-perkumpulan orang berdoa? Orang yang suka memuji Tuhan. Kenapa? Malaslah nanti ada konflik. Tidak akan ada konflik kalau tidak ada manusia. Tapi ketika ada konflik pasti bisa diselesaikan. Jadi ini tadi ya, kita bisa melihat di ayat yang tadi. Di ayat yang tadi kita balik lagi setelah kita belajar 3 hari ini. Sabarlah. Ketika kita sabar, kita bisa memaklumi kenapa orang itu seperti itu sih. Ada latar belakangnya. Kenapa dia suka menyakiti orang? Berarti dulu dia pernah disakiti. Tapi dia tidak bisa balas dendam dengan orang yang menyakitinya, dia balas ke orang lain. Atau dia dibesarkan seperti itu sampai dia tidak bisa membedakan apakah itu menyakiti atau tidak. Makanya berhati-hati orang tua ketika Anda melihat anak kecil. Kenapa anak kecil suka mukul anak orang? Dan mukulnya itu tidak tanggung-tanggung. Berarti dia meniru seseorang atau dia pernah melihat dan dia melakukannya, ada yang ditiru. Jadi kalau Anda melihat juga orang dewasa kelakuannya seperti itu, ketahui dia mengalami sesuatu yang berat dalam hidupnya sehingga dia menjadi orang jahat menurut kita. Karena tidak ada manusia yang diciptakan jahat. Semua manusia diciptakan baik oleh Tuhan. Dia menjadi jahat karena lingkungannya. Dia menjadi jahat karena bagaimana dia bertumbuh. Kemudian dikatakan, ampunilah. Nah ini yang penting. Ketika mengampuni tadi adalah Anda memutuskan untuk melepaskan rantai ini. Jadi tidak ada hubungannya dengan orang itu. Kalau tidak mau tenggelam dalam kepahitan dan sakit hati, lepaskan rantai itu hari ini. Anda mungkin sakit hati dengan bos Anda sakit hati dengan mantan gembala Anda sakit hati dengan gereja Anda yang sebelumnya, Anda sakit hati dengan jemaat yang mungkin masih berjemaat di sini tapi Anda malas lihat mukanya, atau apapun itu di dalam rumah tangga. Waktu pas PPH di sini, ada yang tidak percaya Tuhan melakukan sering ke saya bilang, dia tidak bisa mengampuni. Saya katakan mengampuni supaya hidupmu diberkati. Tapi dia terima. Dia bilang saya mau mengampuni. Ini saya tidak bicara kepada dia jadi Kristen atau apa. Tapi saya bicara bagaimana supaya hidup kita sehat. Kita harus melepaskan apa yang sudah terjadi di masa lalu yang hingga hari ini mengikat kita, membuat hidup kita tidak sehat. Tidak sehat secara fisik, tidak sehat secara mental, tidak juga sehat secara bersosialisasi. Orang yang sulit bersosialisasi ada masalah dengan itu. Kecuali memang dia tipe-tipe orang yang misalnya seperti saya paling tidak suka kalau diajak suami saya untuk pesta kawin.
Nggak suka, nggak mau saya berjanji sendiri. Saya selalu bilang saya antisosial, bukan antisosial. Saya malas pesta kawin. Pertama, kalau di Surabaya, kita undangan disebut undangannya dimulai jam 6 sampai jam 8 belum mulai acaranya. Saya kelaparan nih. Acara belum mulai makannya jam berapa? Sudah gitu, kalau orang Indonesia yang keluar duluan mie. Aduh, sudah mie, kemudian nasi sama ada ayam. Udah kenyang duluan. Yang enak-enak terakhir. Nah, kalau kita tunggu yang enak dulu, belum lagi kalau pesta kalau di Surabaya itu ya. Kalau sewa gedung, tolong langsung dikasih di meja makanan. Yang bawa makanan kasih gini lagi. Aduh, mau taruh di bawah apa gini-gini. Jadi menurut saya, taruh gitu. Nah, saya paling nggak suka ke pesta kawin karena itu. Kemudian apalagi ya, kalau ada acara-acara apa saya tidak suka. Jadi saya jujur kepada Bapak Ibu bahwa terkadang saya bukan antisosial, tapi saya memang menjaga jarak karena daripada saya gemes lihat orang-orang yang tidak on time. Ya sudah, saya jaga jarak. Contohnya seperti itu. Tapi kalau Anda jaga jarak karena Anda tidak mau berhubungan dengan manusia, ya sama seperti saintis tadi. Dia berpikir tanpa Tuhan dia bisa hidup. Ingat, kita ini makhluk sosial. Kita butuh orang lain. Jangan bilang kita tidak butuh orang lain. Dan yang paling kita butuhkan adalah Tuhan. Dan supaya hidup kita sehat secara fisik, secara mental, dan kita bisa hidup bersosialisasi. Satu hal yang paling penting, mengampuni. Sabarlah, kata firman Allah. Sabar ini memang tidak harus setiap hari nggak boleh marah dan segala. Kita manusia. Tapi sabar ini kita bisa memilah mana yang harus kita responi, mana yang tidak. Kemudian mengampuni ini penting. Yang dikatakan tadi, yang menaruh dendam terhadap yang lain. Saya tutup dengan kesaksian bahwa ada sebelum beberapa tahun yang lalu ada beberapa orang, bahkan 1-2 diantaranya adalah Tuhan, memperkatakan yang buruk tentang saya. Tapi ketika saya dikonfirmasi oleh orang lain, saya bilang, tanya saja orangnya. Kalau Anda percaya dengan apa yang dia ucapkan, ya silahkan. Kemudian saya memilih untuk mengampuni, karena bagi saya mungkin orang yang menceritakan buruk tentang saya, dia mengalami hal yang sulit dalam hidupnya, sehingga dia tidak tahu siapa korban yang bisa dipilih, dan saya dipilih jadi korbannya. Dan satu hal yang saya doakan kepada Tuhan, kalau memang Tuhan memakai saya tidak akan dipermalukan dan saya tetap melayani Tuhan, apapun perkataan orang-orang itu. Nah, ternyata saya tidak membela diri kok, karena saya memutuskan untuk mengampuni. Balik lagi, bukan karena saya pendeta loh ya, tidak. Tapi ketika saya memutuskan hal itu, saya bisa melihat saya damai sejahtera. Sedangkan orang yang memperkatakan buruk tentang saya, ya karena merasa kok saya tidak bisa jadi korbannya, dia cari korban lainnya. Itu orang-orang yang sakit mental. Dia akan terpuaskan ketika Anda sakit hati. Jadi jangan puaskan mereka dengan sakit hati. Jangan puaskan mereka dengan kepahitan. Tetapi buat mereka melihat Anda bukan korban. Justru ada orang-orang yang sulit dijadikan korban. Karena ada Roh Kudus dalam diri Anda, ada pengampunan dalam diri Anda, dan keputusan Anda tepat. Anda mau hidup sehat secara fisik, sehat secara mental, dan sehat untuk hidup bersosial.